situsnya kan Purbakala juga. Itu Purbakala itu yang gimana? Gini, bukan situs ya, ini koleksi ya. Oh iya, koleksi. Jadi gini, koleksi itu meliputi Purbakala gini. Purbakala itu meliputi dari nilai-nilai prasejarahnya, nilai-nilai sejarahnya, kemudian ada klasik, nah gitu. Klasik sejarah dia, sejarah klasik, kemudian ada kolonial, kita yang punya itu koleksi-koleksi yang kita punya. Itu. Jadi yang dimaksud Purbakala itu cagar budaya yang bernilai prasejarah, bernilai sejarah atau klasik, bernilai kolonial, benda-benda yang itu unik pertama, kemudian itu yang langka, itu yang terus punya nilai sejarah. Itu. Berapa sejarah yang di sini? Beberapa Pak? Situs. Nah, situs yang ada di sini. Di Jember, kalau situs kalian itu oleh koleksi, kalau situs itu kan di lapangan. Jadi situs itu tempat. Tempat di mana ada keberadaan benda yang diduga cagar budaya. Itu aja. Kalau gini, benda yang itu disebut cagar budaya itu karena benda itu sudah terregister. Kalau yang belum terregister itu dinamakan objek diduga, ODCB, objek diduga cagar budaya. Itu. Kenapa kok disebut seperti itu? Karena belum terregister. Tapi benda itu pasti cagar budaya, cuma belum terregister, belum terdaftar. Itu. Kalau situs di Jember itu banyak, tapi yang terdaftar lah, yang ada juru peliharanya itu ada berapa situs ya? Sekitar 14 situs. Ini kalau di bagian utara ada yang namanya Jember yang bagian utara ya. Ada situs Klanceng di Arjasa. Situs Duplang itu yang Arjasa ya. Kemudian ada situs Kebun Jurang itu yang di Arjasa. Ada 3 sudah situsnya. Kemudian yang di Kecamatan Cilebuk itu ada 1 situs Suko itu Cilebuk lah. Kemudian Sukowono itu ada 3 situs. Piro 3, 4, 7 ya. 3 situs itu ada situs Rino, ada situs Mojo, kemudian ada situs Pocangan. Kemudian di Sumber Jambe itu ada juga, Kecamatan Sumber Jambe, situs Randu Agung itu. Piro Mbak? Baik. 9. Oke, 9. Kemudian di Kecamatan Mayang itu ada situs Seputih. Kemudian di Kecamatan Rambi itu ada situs Batugong. Ini situs sisik ya, jangan koleksinya sih. Kemudian di Gumuk Mas itu ada situsnya itu Candi Deres. Candi Deres. Kemudian di Kecamatan Semboro itu ada situs Beteng. Iya. Iya kira ya? Sudah 14. Nah, 14 ya. Itu yang sementara yang terdaftar. Kalau situsnya banyak, Mbak. Kita belum apa ya? Untuk kabupaten itu belum bunker itu bangunan Jepang. Jadi bisa untuk tempat pengintaian musuh, kemudian untuk bekal, untuk tempatnya bekal makanan, juga untuk tempat istirahatnya mereka. Ada tuh banyak tuh di daerah Kencong. Kencong Sama Gunung Mas. Mbak, di sini itu terdiri dari koleksi. Masa koleksinya itu dari masa apa aja? Ya itu dari prasejarah. Prasejarah itu contohnya seperti Batu Kenong ini kita sebut prasejarah. Prasejarah itu kan belum mengenal tulis menulis. Nilai sejarahnya dari Batu Kenong itu apa, Pak? Kalau Batu Kenong itu fungsinya ya, itu fungsinya pemujaan. Jadi pemujaan itu gini, luas arti pemujaan itu. Pemujaan itu contohnya gini, seandainya ada melahirkan
anak gitu. Saya tandai dengan batu kenong. Kemudian kalau di sawah gitu ya, di persawahan itu juga banyak batu kenongnya. Itu juga bisa untuk media untuk kesuburan di sungai yang sungai apa sing kirone itu banyak makan korban. Nah, itu diberi batu kenong tuh ritualnya supaya selamat. Banyak hal. Itu contoh aja. Ada yang juga batu kenong itu yang dibuat 4 sudut. Itu untuk penopang, penyangga. Biasanya ada batu kenong itu untuk penyangganya dolmen. Dolmen itu meja persembahan. Oh, dengan Meja persembahan. Tapi dolmen di Jember dan Bondowoso itu kebanyakan dolmen itu selain untuk meja persembahan juga untuk tempat penguburan bawahnya. Oh, oke. Itu prasejarah. Di prasejarah itu ada meliputi jenis-jenisnya ya, menhir, kemudian juga ada dolmen, kemudian sarkofagus. Ini sarkofagus. Sarkofagus. dulu ini fungsinya apa, Pak? Kenapa? Yang ini fungsinya juga apa? Fungsinya tuh peti mayat. Seperti gitu. Nah, itu peti mayat. Cuman tutupnya yang sudah hancur. Ditutup itu, ada tutupnya juga batu. Tuh. Ada tutupnya, oke. Tutupnya juga. Tapi kalau kecil gitu, Pak. Ya kan, Nah, kenapa dulu- kok kecil? Iya. Itu tekniknya mayatnya itu tekuk. Oh, ditekuk. Gak diselonjorno. Nah, jadi mayatnya ditekuk. Itu memang sudah adat mereka. Budayanya. Mayat itu ditekuk. Seperti itu. Kenapa sarkofagus kecil kan gitu ya? Iya. Karena kita juga nggak tahu tentang mungkin postur juga pengaruh. Oke. Iya, postur, Pak. Oke. Mungkin lihat postur di Elkan Bagot paling tidak ikut. Nah, pemainnya timnas gitu ya. Oke. Mungkin, tapi kalau masyarakat biasanya masyarakat prasejarah itu kan nggak mesin lemu. Mungkin. Iya, karena memang sudah alamnya. Oke. Mereka tuh hidupnya dengan alam. Itu aja, itu logika kita. Itu yang prasejarah Mas. Kalau yang sejarah, Oke, yang sejarah. yang klasik ya. Yang klasik itu peninggalan-peninggalan yang ada di candi, biasanya seperti ini. Ini ya, anggap aja lah batu dakon. Tapi sebenarnya ini fungsinya untuk pondasinya candi. Kondisi candi. Oh. Jadi itu lubang-lubangnya itu untuk penopang, itu ada penopang, ada kuncian untuk mengunci. Tuh. Yang bolong-bolong gitu. Oh. Bolong-bolong itu. Tuh. Nah seperti itu. Itu arca itu primitif. Itu juga masuk dalam prasejarah itu. Arca itu. Oke. Nah, itu juga itu arca primitif, bukan arca zaman Majapahit. Kalau yang zaman Majapahit seperti itu, Mas. Itu ya, itu yang sudah berbentuk sempurna. Tapi itu karena nggak tahu lah apakah itu sengaja dirusak atau seperti apa kita. Sudah. Jadi ada arca yang model Ganesha itu klasik gitu, masuk dalam sejarah. Kalau arca yang masih sederhana itu primitif itu ya juga untuk apa ya, untuk dewanya, untuk mereka, untuk sembayangnya mereka, Tuhan mereka lah, apa dewanya, seperti itu sama. Jadi era-era klasik itu juga ke Hindu Buddha. Kalau era-era primitif itu kebanyakan dinamisme. Dinamisme itu ya iso gawe patung primitif itu, bisa pohon-pohon besar itu yang disembah. Nah, kan gitu, bisa batu-batu besar. Itu. Agama-agama dinamisme itu.
Itu era-eranya. Kalau era-era kolonial itu seperti tungku ini kita punya tungku. Tungku Belanda. Tungku Belanda. Itu fungsinya ya untuk memasak. Fungsinya untuk memasak. Tapi ada juga tungku yang fungsinya untuk pemanas. Tapi kita nggak punya. Nggak punya sih, ya sing kolonial. Itu era klasik seperti Guci itu era klasik juga. Nah, itu ada Guci, kemudian ada Linggayoni, itu era klasik. Oh, nggih. Ya, mungkin nanti bisa divideokan. Nggih. Nah, kemudian ini ada di atas itu ada celengan Mojopahit. Yang besar niku. Bukan, itu yang di kaca itu, Mbak. Oh, nggih. Tahu? Mboten. Nah, yang di atas itu patungnya babi, Oh. bentuk babi. Nggih, nggih. Piggy bank. Oh, piggy bank. Piggy bank istilahnya Nggih. gitu. Jadi itu celengan Mojopahit itu rata-rata kita punya, yang punya itu. Mungkin itu ada kolonial, kita nggak ono sih kolonialnya nggak banyak. Berarti banyak prasejarahnya di sini. Banyak prasejarah dengan sejarah. Kalau boleh tahu yang tengkorak itu Tengkorak Niku. itu prasejarah, Mbak. Oke. Itu manusia tapi Homo sapien. oh, Homo sapien. Homo sapien. Itu bentuk tengkoraknya nggih. Iya, itu tengkoraknya itu asli itu, Mbak. Oh, Jadi itu yang sudah mengfosil. Itu Kerangka bukan di sumber Jambi. kerangka tubuhnya nggak ada. Nggak ada. Oh, cuma Nggak ada, tengkoraknya. hanya tengkoraknya. Hanya tengkoraknya yang kita temukan. Nggih. Kalau kerangkanya nggak Iya. hancur. Apalagi ya ngomong. Itu kan ya. Itu saya mau tanya tentang situs Klancing ya Pak. Nah. Pernah ikut? Iya, kemarin saya. Kemarin tuh ya. Nggih. Terus. Itu situs Klancing itu ditemukannya kapan sih Pak? Bukan ditemukan, Mbak. Itu gini, sebenarnya di Klanceng itu situsnya sebaran, Mbak. Bukan di lokasi itu. Sebenarnya itu sebarannya banyak. Ada batu kenong, ada dolmen, ada batu lumpang. Nah, batu lumpang juga ada sejarah. Udah, itu tadi tersebar. Karena semuanya in situ kan. In situ tuh asli yang ada di sana. Kalau yang kemarin itu ya, itu dari ekskavasi dan mobilisasi. Jadi benda-benda itu karena rawan rusak, rawan dicuri, dan itu ada juga sebagian barang bukti. Barang bukti itu pernah dicuri orang, kita temukan. Nah, itu kita taruh ke sana. Kita tak sebut aja sana tuh situs Klanceng. Padahal itu sebenarnya kalau situsnya nggak di sana, itu kumpulan aja, kumpulan benda-benda prasejarah. Ini Klanceng. Jadi situs Klancing itu fokusnya cuma sebagai apa ya? Tempat Untuk pengumpulan lah, untuk Iya. koleksi, untuk koleksi benda-benda yang sebar, benda-benda itu yang rawan Dicuri. rawan rusak, rawan vandalisme itu ya, rawan karena gini, karena kok rusak mungkin gitu ya. Banyak hal, karena zaman dulu itu zaman dulu lah, zaman kemerdekaan ya. Masyarakat kan belum paham tentang apa itu cagar budaya, apa itu benda yang namanya batu kenong, nggak paham. Jadi mereka itu ada batu kenong banyak, mereka butuh batu untuk fondasi rumah, ya dipercaya ya. Itu salah satu bentuk pengrusakannya. Kemudian batu itu ya karena ada di sawahnya mereka, akhirnya kena pacul, ataupun memang sengaja dirusak memang, karena mengganggu sawahnya. Itu salah satunya seperti itu. Kemudian ada yang dibuat lengsengan batu kenong itu, karena kekurangan batu, batu kenong itu dibuat lengseng, dibuat semacam kayak lintasan di parit gitu ya, semacam itu. Akhirnya itu kita kumpulkan, salah satunya kita mobilisasi ke situs Klanceng itu.
situs Klanceng itu sendiri apa ada penanggung jawabnya, Pak? Ada. Siapa? Ada Mbak, ada petugasnya, ada juru peliharanya. Pak Wahyudi. Tahu kan Pak Wahyudi? Yang punya tanah itu. Yang Oh, punya- iya. Nah, itu tanahnya Pak Wahyudi. Apa koleksinya itu ya? Nah, Itu Mbak. Ada petugasnya. berarti masih belum ada aksi turun tangan dari pemerintah langsung atau gimana? Oh, sudah Mbak. Mm-mm. Ada Mbak. Makanya itu diberi petugas di sana. Diberi dipelihara untuk merawat itu, untuk merawat pelestariannya yang ada di sana. Mm-mm. Itu ada perhatian dari pemerintah. Terus tentang situs Klanceng sendiri itu perkembangannya dari awal dari in-situ itu dikumpulkan sampai sekarang itu gimana, Pak? Perkembangan dari situs Klanceng itu sendiri. Perkembangannya, maksudnya perkembangannya bagaimana? Keadaan dari awal dibentuk hingga sekarang. Enggak sih, itu gini Mbak. Karena itu apa ya? Itu pengumpulan batu kan, gitu ya. Ya sudah itu kita kumpulkan di sana, dilestarikan, hanya itu aja. Sifatnya hanya itu untuk pengembangan seandainya untuk apa lah, untuk wisata, mungkin wisata budaya atau apa ya, itu kan nggak masuk Klanceng, mungkin nanti di kawasan area-area Arjasa yang ada peninggalan cagar budaya itu Mbak. Kami kan kalau pengembangannya mungkin ya itu kalau untuk wisata budaya itu mungkin dinas-dinas terkait yang ada di daerah. Dalam hal ini dinas pariwisata dan kebudayaan. Kalau itu tidak diserahkan ke kita. Kalau Pak Joko ini sebagai petugas dari Balai Pelestarian dan Kebudayaan Kaupaten, kita sinerginya dengan dinas pariwisata dan kebudayaan untuk di daerah. Ya. Itu untuk rencana ke depan apa ada untuk situs Klanceng sendiri? Mungkin untuk dibuat apa dalam kurun tahun ke depan? Karena itu tanah lahan milik warga. Jadi untuk pengembangannya itu terbentuk dengan undang-undang. Jadi kalau tanah itu diserahkan ke negara, bisa Mbak dikembangkan seandainya beri fasilitas gitu maksudnya. Bisa. Tapi karena itu tanah pribadi itu tidak bisa. Yang bisa dikembangkan itu di situs diplan. Karena itu situs negara. Bisa sangat diberi toilet, diberi musola. Itu bisa. Diberi saluran air bisa. Tapi kalau tanah yang sifatnya pribadi itu tidak bisa. Karena itu terbentuk pada aturan. Perundang-undangan. Ya. Ya, Kak? Apalagi